Halo kawan aksi, saat ini saya berada di salah satu rumah yang disita KPK dari terpidana korupsi. Ngomong-ngomong soal benda sitaan, jenisnya itu ada banyak banget ya. Ada yang jenisnya kendaraan, barang-barang mewah seperti jam tangan, tas mahal, perhiasan, termasuk aset-aset tanah seperti bangunan, apartemen, dan juga sejenisnya. Dan sekarang saya penasaran nih, gimana sih prosedur KPK dalam menyita hingga merawat barang sitaan, khususnya bangunan atau rumah? Langsung aja nih, di samping saya udah ada Pak Mungki Hadi Pratikto, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan juga Eksekusi atau Labuksi KPK. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mas Rizky. Mantap, Pak Mungki ini dari KPK ya, dan beliau ini adalah Direktur Labuksi. Labuksi ya. Nah, pertanyaan pertama, Labuksi itu apa Pak? Iya, Labuksi itu sebetulnya singkatan, kepanjangannya dari Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi. Wow. Jadi karena kepanjangan kita singkat Labuksi. Iya, tadi saya disuruh ngapalin, saya juga ngapal Pak. Oke, Labuksi aja ya. Iya, Labuksi aja. Lalu ini saya sebagai orang awam juga punya pertanyaan Pak. Apa saya juga baru tahu nih soal rumah-rumah yang disita kemudian dikelola atau tanda kutip ya dikelola, dirawat hingga dijual oleh KPK. Itu seperti apa Pak prosedurnya? Baik, KPK tentu tadi sudah disampaikan di awal ya, dalam melakukan penanganan perkara ada barang-barang yang dilakukan penyitaan itu kan. Nah, barang-barang ini tentu salah satu tugas kami di Labuksi adalah bagaimana melakukan pengelolaan barang-barang yang disita dari mulai penyitaan sampai dengan terakhir proses eksekusi supaya sebisa mungkin kondisinya tetap baik dari awal sampai dengan akhir seperti itu. Oke, berarti ketika awal didapat itu full langsung dikelola sama KPK, ya, dirawat itu? Nanti setelah penyidik melakukan penyitaan, nanti ada prosedur namanya nanti penyerahan ke kami, ke Labuksi. Di kami ada namanya unit kerja pengelolaan barang bukti. Nah, nanti oleh mereka akan dilakukan pengelolaan, bagaimana cara merawatnya, bagaimana nanti teknik, bagaimana pengamanan dan lain sebagainya seperti itu. Wow, berarti nanti mungkin calon pembeli terimanya bersih Betul. Kondisinya. Biasanya seperti itu, kita lakukan sebisa mungkin bahwa nanti kalau misalnya ini dijual lelang dan laku, calon pembeli udah tenang. Oke, kondisi sama seperti saat didapatkan ya? Iya. Oke, kemudian apa saja nih Pak prosedur yang dilakukan oleh KPK dalam menyita rumah terkait kasus korupsi? Oke, jadi memang salah satu proses dalam penanganan perkara ada namanya penyitaan terhadap suatu benda. Kita sebutnya benda. Bagaimana sih kriterianya yang bisa dilakukan penyitaan, misalnya seperti itu kan, banyak yang nanya apakah semua benda bisa disita dan lain sebagainya. Sebetulnya sudah ada diatur di dalam KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8 tahun 81, itu disebutkan di pasal 39, itu ada kriteria barang-barang yang boleh dilakukan penyitaan. Salah satunya adalah barang yang merupakan alat kejahatan, misalnya nih kalau perkara pidana umum, katakan mobil untuk melakukan pencurian. Nah, mobilnya sebagai alat kejahatan nih, itu dilakukan penyitaan. Atau dalam perkara korupsi ini kebanyakan adalah barang-barang yang dibeli hasil dari korupsi itu sendiri. Contohnya rumah kita ini yang sedang kita yang kita sekarang ada di sini. Oke, saya jadi penasaran nih Pak, agak teknis sedikit ya. Boleh. Itu taunya dari mana Pak kalau barang ini dibeli atau didapatkan dari Nah, itu korupsi? memang lebih teknis ke penyidikan ya. Jadi proses penyidikan itu kan tidak sesimpel itu. Jadi di tim kami ada namanya unit kerja pelacakan aset. Nah, salah satunya adalah melacak aset-aset yang berkaitan dengan si pelaku, dengan si tersangka dan pihak-pihak terkait lainnya. Pihak terkait lainnya misalnya istrinya, anaknya, atau katakan karyawannya, pembantunya, supirnya, dan lain sebagainya. Nah, di situ akan dilakukan pelacakan oleh tim kami dari tim pelacakan aset sebagai feeding nanti ke teman-teman penyidik. Situ akan dilihat, ini aset ini didapatkannya dari mana? Asal usulnya dari mana? Kemudian kapan didapatkannya? Bagaimana cara mendapatkannya? Seperti itu. Nanti akan kelihatan, oh ini dari hasil tindak pidana korupsi. Oh ini didapatnya ini sebelum mereka menjabat dalam satu jabatan tertentu. Oh ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, kemudian ketika mendapatkan asetnya disita lalu kemudian dikelola tadi ya, dirawat. Iya. Nah, itu ada batasan waktu nggak tuh Pak? Soal berapa lama aset yang disita oleh KPK kemudian dilelang? Baik. Batasan waktu itu sebetulnya tergantung penanganan perkaranya ya. Jadi
tidak bisa dipastikan katakan berapa tahun, berapa bulan, tapi tergantung perkaranya. Kadang perkara ada yang selesai atau berkekuatan hukum tetap di tahap pengadilan negeri. Jadi mungkin perkiraan waktunya mulai dari penyitaan sampai dengan eksekusi tidak sampai 1 tahun sudah selesai. Itu banyak terjadi. Jadi batas waktunya ya sampai 1 tahun itu seterusnya kita akan melakukan eksekusi dengan cara dijual lelang. Atau ada yang sampai dengan tahap akhir, tahap upaya hukum paling tinggi itu kasasi. Itu bisa mencapai waktu 1,5 sampai 2 tahun. Seperti itu. Jadi tergantung lamanya penanganan perkara sendiri. Nah, kemudian ketika asetnya sudah ditangani oleh KPK, dikelola KPK, kemudian kan dijual di lelang. Betul. Nah, itu ada batasan waktu lagi nggak soal kapan lakunya, harus lakunya gitu? Sebetulnya tidak ada sih, tidak ada batasan waktu. Intinya bagaimana caranya harus laku gitu. Karena ini kan berkaitan dengan aset recovery ya. Bagaimana semakin cepat laku, semakin cepat terpulihkan keuangan negara. Oh iya, benar-benar. Selain terpulihkan juga budget perawatannya jadi. Itu juga saya ketinggalan. Budget perawatan juga di cut lebih cepat lebih baik. Benar. Karena tadi udah dikelola ya sama KPK. Betul. Nih, jadi tanggung jawabnya KPK nih. Betul. Nah, kemudian rumah yang disita ini nih Pak, bisa masih bisa ditempati nggak sih oleh pemiliknya? Kalau untuk penyitaan itu kan lebih kepada teknis kebutuhannya. Kadangkala memang ada aset-aset yang pada saat kita sita itu sedang ditempati oleh penghuninya. Ya kita biasanya itu kewenangan ada di penyidik ya. Apakah nanti akan dititipkan katakan ke si penghuni pada saat itu atau harus dikosongkan. Itu tergantung situasi dan kondisi di lapangan seperti itu. Memang ada plus minusnya. Kalau plusnya, kalau misalnya kita titipkan ke yang menghuni pada saat itu akan mengurangi biaya perawatan. Iya. Pertama kayak misalnya untuk apartemen lah terutama itu kan ada biaya IPL. Biaya IPL yang kita kelola lumayan. 5-15 juta sebulan. Itu kalau satu aset. Kalau puluhan unit sampai ratusan unit berapa yang harus dikeluarkan. Nah, itu salah satunya teknik penyidikan ya. Bagaimana supaya aset tetap terjaga tapi biaya perawatan minimalis. Dan itu tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Jadi tidak bisa ini harus dikosongkan, ini harus dititipkan dan sebagainya. Menarik. Dan sekarang kita lagi ngobrol di salah satu aset sitaan KPK juga betul. nih. Ini dalam perkaranya RAT ya, perkara dari gratifikasi pejabat di Kementerian Keuangan. Kalau yang rumah ini udah berapa lama nih Pak? Ini semenjak disita kurang lebih 2 tahunan ya. Udah 2 tahun. Ya. Berarti udah 2 tahun KPK menyita dan merawat bangunan. Betul. Kurang lebih 2 tahun. Kebayang sih rumah segede ini ya, perawatannya kan lumayan ya. Memang itu yang menjadi effort juga buat kita di tengah sekarang efisiensi dan lain sebagainya, sehingga bagaimana caranya kita bisa tetap memaksimalkan perawatan tapi dengan budget yang minimalis seperti itu. Waktu itu kan ketika kasus ini bergulir kan bangunan ini disita ya Pak? Betul. Nah itu mungkin karena yang nempatin adalah tersangka. Nah ketika bangunan yang akan disita tapi ditempati oleh orang lain, statusnya kontrak gitu, dikontrakan. Nah itu gimana Pak? Nah biasanya kita tetap menghormati kontrak yang sedang berjalan. Biasanya kita akan lanjutkan sesuai kontrak dulu. Tapi dengan catatan biaya kontraknya itu masuk ke kas penampungan KPK, nanti akan diperhitungkan sebagai bagian dari barang rampasan yang sebagai bagian tambahan uang pengganti nanti kalau dikenakan uang pengganti. Itu kan kalau bangunan rumah atau kontrakan. Iya. Nah kalau misalnya, sebelum lanjut, saya pernah lihat tuh kontrakannya RAT ini. Iya. Saya pernah lihat fotonya. Itu kayak masih ada yang menghuni tuh. Iya, yang di Jalan Mendawai. Iya. Nah, karena ada 2 Jalan Mendawai sama yang di Srengseng. Iya. Yang di Mendawai memang masih dihuni. Jadi karena memang ada permintaan juga dari para penghuni dan juga kita juga tidak lebih kepada bagaimana aset tetap terjaga tapi manfaat tetap dapat gitu ya. Jadi tetap dilanjutkan bagi teman-teman yang penghuni sebelumnya, tapi kita tidak menerima yang baru. Hanya melanjutkan yang lama, tapi nanti uang kontrakannya kita masukkan ke
kas penampungan dulu. Kas penampungan KPK nanti akan diperhitungkan sebagai bagian dari nanti biaya perawatannya, kemudian dan juga kalau ada uang pengganti yang masuk dari situ juga. Oke, itu kan kalau kasusnya bangunan tempat tinggal. Ya. Kalau kasusnya adalah tanah, sementara di atasnya sudah ditanami oleh ada yang mengelola gitu, ada tanamannya, ada pohon-pohonnya. Ya, memang kan seyogianya lah, namanya benda sitaan itu kan harus steril gitu kan, seyogianya. Tapi kita melihat situasi dan kondisi, bisa itu bagian dari strategi ya. Strategi kita juga bagaimana supaya suatu tanah ini tetap diamankan, karena tidak menutup kemungkinan, karena kan lokasi benda sitaan kita kan tidak hanya di Jakarta, seluruh Indonesia. Oh iya. Dari Aceh sampai Papua ada gitu. Skopnya nasional ya. Itu kan kadang-kala kita kan nggak mungkin mengawasi 24 jam setiap hari. Jadi ya kalau misalnya di situ ada yang biasanya sih hanya petani, bukan petani yang besar ya, hanya ya bercocok tanam untuk hidup sehari-hari, ya kita misalnya ya kasih kesempatan kepada mereka, sekaligus juga kita menitipkan ke mereka untuk dijaga supaya jangan beralih. Oke, saya jadi penasaran tadi ngomong daerah. Sebenarnya kalau di daerah tuh ada perwakilan KPK nggak sih Pak? Nggak ada. Jadi kita karena kan tidak mungkin mengawasi 24 jam, jadi sebagian besar aset kita itu kita kerjasamakan dengan Trukbasan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Barang Rampasan, di bawah Kementerian Hukum dan HAM kalau dulu ya. Sekarang kan ini saya belum tahu nih, ada peralihan. Nanti kita kerjasamakan kepada mereka, nanti mereka yang akan melakukan perawatan kalau rumah ya tentu dirawat seperti biasa, kalau tanah dijaga bagaimana supaya jangan ada pihak lain yang menduduki. Oke, kemudian ya makanya daripada nggak bisa diawasin 24 jam, ya ngelolanya juga mahal, repot. Betul. Jadi mendingan dijual aja. Iya, itu lebih baik. Cuman kan harus nunggu selesai dulu. Iya. Ngomong-ngomong soal jual, itu apakah orang biasa bisa beli? Oh sangat bisa. Kita Gimana? namanya jual lelang itu terbuka untuk umum. Siapapun boleh ikut. Bahkan pegawai KPK pun kalau mampu silakan. Kecuali kami, saya. Saya tidak boleh karena saya sebagai pejabat penjual. Saya yang tanda tangan permintaan penjualan lelang. Nggak mungkin dong saya penjual, saya beli juga. Karena etikanya seperti itu. Betul. Semua lapisan masyarakat asalkan memenuhi syarat mampu silakan. Nggak ada batasan. Oke, itu dijualnya di mana Pak? Nah, jual kita bekerja sama dengan KPKNL, Kantor Pelayanan Lelang Negara, di bawah Kementerian Keuangan. Nah, nanti di sana ada mereka membuka web base tentang lelang di portal.lelang.go.id atau di lelang.go.id. Kita lelang semuanya online, tidak ada yang offline, sekarang semuanya online. Tinggal nanti klik aja lelang.go.id, daftar di situ, nanti diklik barang yang dilelang oleh KPK, nanti tinggal masukkan penamparan dan lain sebagainya. Oh iya, saya tahu tuh websitenya lelang. Udah pernah lihat ya? Pernah lihat yang warna biru itu ya? Iya, warna biru, betul. Jadi lumayan transparan sebenarnya prosesnya. Harus transparan. Insya Allah, saya sendiri yang jamin bahwa lelang di KPK tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Semuanya terbuka, semuanya boleh lihat, semuanya boleh ikut. Oke, itu kan saat proses lelang otomatis nunggu bayar atau calon pembeli Pak. Betul. Nah itu ada jangka waktu yang mungkin kita nggak tahu kapan. Nah boleh nggak sih barang sitaan itu sementara mungkin dimanfaatkan untuk kegiatan sosial atau bahkan kegiatan pemerintahan gitu? Oke. Kalau kita bedakan dulu ya. Jadi benda sitaan itu statusnya ada barang bukti lah, katakan barang bukti itu statusnya ada dua ya. Pertama, dia statusnya masih benda sitaan, artinya dia masih proses penyidikan sampai dengan persidangan. Yang kedua, dia berubah status jadi barang rampasan. Nah, kalau benda sitaan itu memang kita tidak ada regulasi yang mengatur tentang apakah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosial sebelum dilelang, katakan seperti itu. Itu kami belum pernah melakukan, meskipun memang sempat dulu pernah ada permintaan waktu zaman COVID ya. Sempat untuk tempat istilahnya isolasi gitu. Cuman memang waktu itu statusnya udah rampasan. Kalau sitaan kita belum ada regulasinya. Nah, kalau rampasan itu sangat mungkin.
Jadi ada mekanisme untuk penyelesaian barang rampasan itu kan utamanya dijual ya. Dijual itu namanya istilah di Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 tahun 2021 itu adalah pengurusan barang rampasan negara dengan cara dijual lelang. Ada lagi namanya pengelolaan. Pengelolaan itu ada 5 jenisnya. Pertama, penetapan status penggunaan, kedua pemindah tanganan atau hibah, ketiga pemanfaatan, keempat penghapusan, kelima pemusnahan. Nah, kalau misalnya kita akan melakukan, katakan ada permintaan untuk kegiatan sosial atau apa, itu bisa. Ada namanya di jenisnya namanya pemanfaatan. Pemanfaatan itu ada 5 jenisnya lagi. Salah satunya bisa sewa menyewa, kerjasama operasi, ataupun pinjam meminjam. Nah, nanti bisa dipinjamkan untuk kegiatan sosial. Tapi itu mekanismenya tetap harus izin ke Menteri Keuangan. Seperti itu. Panjang ya penjelasannya. Panjang. Berarti nggak cuma satu pintu ya, nggak cuma dari KPK ya? Nggak. Dari kementerian lain juga ya? Dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan statusnya sebagai pengelola barang rampasan negara secara keseluruhan. Dan sebagai catatan, lelang.go.id juga dikelola Kementerian Keuangan, betul. Kemudian ketika barang yang dilelang itu laku, nah itu hasil penjualannya gimana tuh Pak? Nah, hasil penjualnya tentu akan langsung masuk ke kas negara. Tapi nanti dari KPKNL akan menyetor ke rekening KPK dulu, rekening penampungan KPK. Nanti dari rekening penampungan KPK distorkan ke kas negara sebagai bagian dari pendapatan negara bukan pajak atau PNBP-nya KPK. Berarti digunakan sebagai pendapatan apa tadi? Pendapatan negara bukan pajak. Negara. itu nanti masuk ke keuangan APBN keseluruhan gitu. Saya tahunya si Maksi doang soalnya. Terus ketika belum laku dilelang nih Pak, apa yang dilakukan? Nah, tentu kan kita akan melakukan berbagai macam upaya ya. Bagaimana caranya supaya barang itu laku, termasuk kita mengundang Mas Rizky di sini salah satunya itu. Nah itu, jadi kita akan upayakan lelang kembali. Nah, di dalam lelang kembali ini ada mekanisme penurunan nilai. Kita dimungkinkan. Nah, misalnya setelah kita melakukan lelang tidak laku nih, kita kan evaluasi dulu. Jadi tidak bisa langsung menentukan, harus evaluasi dulu. Ini tidak lakunya kenapa nih? Apakah publikasinya kurang? Atau mungkin kita promosinya kurang besar? Atau mungkin harganya ketinggian? Ada kalanya memang hasil penilaian dari KPKNL harganya lebih tinggi dibanding harga pasaran. Nah, itu kita dikasih kewenangan. Kita dikasih kewenangan menurunkan nilai wajar. Jadi nilai yang hasil penilaian itu istilahnya nilai wajar. Nilai wajar itu nilai pasar lah istilahnya. Nah, ada lagi istilahnya nilai limit. Nilai limit itu yang menentukan kami nih, pejabat penjual. Dengan dikurangi biaya perawatan, biaya lelang, dan lain sebagainya, kita bisa menurunkan dengan nilai tertentu seperti itu. Nanti kalau misalnya ini pun tidak laku juga, kita cek lagi nih, evaluasi lagi, apa mungkin daya beli masyarakatnya kurang. Nah, ini mungkin juga kami sedang melakukan penjajakan kerjasama dengan salah satu lembaga perbankan untuk pembiayaan. Baru saya tanya. Jadi nanti si pembeli lelang dia cukup misalnya bayar uang jaminannya, nanti untuk bayar keseluruhannya bisa dikerjasamakan dengan pihak bank. Kredit lah ke bank dia bayar. Tapi kan ke negara nanti bank yang bayar, kan kita sudah selesai. Benar. Itu masih proses sih. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa selesai. Dan itu saya pikir itu cukup membantu juga. Itu bakalan membantu banget sih Pak. Ya. Apalagi kalau bisa nego. Seru banget ya obrolan kita kali ini ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari teman-teman aksi nih. Ya, itu tadi perbincangan kita bareng Pak Muki Hadi Pratikto, Direktur Labuksi dari KPK. Simak Bincang di KPK di YouTube KPK RI. Saya Rizky Abadi. Salam anti korupsi.